Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita lanjutkan kembali ngaji bareng kita ya, masih di dalam kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukthiru minal jima'i, orang yang sering melakukan jima' la yakhfa haramuhu syari'an, maka tidak samar lagi dia itu akan lebih cepat kelihatan tua. Wa qilla quwwatihi, dan juga akan kurang kekuatan tubuhnya. Wa dhuhuri syaibi fihi, dan juga akan tumbuh uban di kepalanya. Wallahu a'lam. Hanya segini ya referensi yang akan saya sampaikan. Jadi menurut ulama yang mengarang kitab Fathul Izar, orang yang sering melakukan hubungan intim menurut ulama ini kurang baik. Kenapa? Karena nanti badannya akan lebih cepat lemas gitu. Kemudian akan lebih cepat ada uban gitu ya di rambutnya, seperti itu. Dan akan lebih cepat kelihatan tua. Nah, barusan yang dikatakan oleh ulama itu ada bahasa wal mukthir, orang yang sering. Nah, kemudian pasti ada timbul pertanyaan ya di benak kita, ukuran yang sering itu segimana gitu kan? Pasti segimana tuh maksudnya dalam sehari itu berapa kali, ataupun dalam sepekan, ataupun dalam seminggu itu yang dikatakan banyak itu yang berapa kali gitu. Karena saya takut saya yang termasuk banyak. Misalkan ada timbul pertanyaan seperti itu. Nah, kalau menurut penelitian sih ya, kebanyakan orang secara normalnya, orang yang dikatakan sehat lah gitu ya, secara fisik ataupun secara zahiriyahnya, kalau menurut secara penelitian sih itu tergantung, yang pertama ya jelas itu akan tergantung tingkatan umurnya. Dan sebenarnya di dalam kita melakukan berhubungan intim itu mau berapa kali, itu sih sebenarnya tergantung kesepakatan antara suami dan juga istri ya. Jadi kita tuh nggak bisa disamakan satu kondisi dengan kondisi yang lain. Karena di dalam berumah tangga terkadang ada suami yang bekerjanya itu bisa pulang ke rumah setiap hari gitu ya, berangkat pagi pulang sore, sehingga mau melakukan kapanpun malam hari dia tuh bebas karena suaminya selalu ada di rumah begitu ya. Tetapi kan terkadang ada yang suaminya itu bekerja di luar kota, misalkan yang pulang hanya 1 minggu sekali, yang 2 minggu sekali gitu kan, bahkan ada yang berapa bulan sekali gitu kan, sehingga kan kita tidak bisa menyamakan satu kondisi A dengan kondisi yang lainnya seperti itu. Jadi sebetulnya sih kalau menurut saya itu tergantung akan kesepakatan ya antara suami dan istri tersebut seperti itu. Hanya saja kalau secara kebanyakannya ataupun keumumannya, bahkan ini secara penelitian itu hampir 80%, kalau orang yang berumur 20 sampai ke 30 tahun itu biasanya melakukan seksualitasnya itu dalam 1 minggu itu bisa melakukan sampai 4 kali. Jadi kalau dirata-ratakan sih itu kira-kira 2 hari sekali deh itu kira-kiranya begitu ya. Nah, kalau umur yang 30 ke 40 tahun itu udah menurun lagi tuh durasinya gitu ya, karena kan kekuatan fisiknya juga pasti ya menurun gitu ya. Nah, kalau umur 30 ke umur 40 tahun biasanya di dalam 1 minggu itu bisa melakukan sekitar 3 kalian lah gitu ya. Jadi bisa dikatakan bisa saja 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi nih ke umur 40 tahun. Kalau umur ke 40 tahun, 50 tahun itu biasanya udah agak menurun lagi gitu ya. Nah, kayak saya nih udah 40 tahun gitu ya. Nah, udah menurun lagi, nggak bisa disamakan seperti saya waktu umur 20 tahunan gitu. Nah, kalau yang udah umur 40 tahun ke umur 50 tahun itu
biasanya di dalam 1 minggu itu hanya melakukan sekitar 2 kali saja, seperti itu. Nah, kalau umur dari 50 tahun ke umur 60 tahun biasanya dalam 1 pekan ataupun dalam 1 minggu itu biasanya hanya melakukan 1 kali saja, seperti itu. Jadi keadaan fisik kita itu sangat mempengaruhi sekali akan hormonal, akan kemampuan fisik kita, seperti itu ya, sehingga akan berpengaruh sekali akan melakukan seksualitas ataupun berhubungan intim. Nah, jadi ini itu kira-kira 80%-nya ya. Jadi artinya tidak bisa baku dikatakan sama, karena kan ada 20%-nya itu yang berbeda. Karena kan mungkin saja umurnya itu misalkan masih muda. Kalau penyakit kan sekarang kita nggak pandang umur ya. Misalkan umurnya itu baru 30 tahun misalkan gitu ya, tapi naudzubillah misalkan udah kena penyakit diabetes gitu ya misalkan, ataupun udah kena penyakit jantung misalkan. Kalau yang penyakit diabetes kan rasa birahinya itu masih ada sih sebenarnya gitu ya, rasa birahinya pengen untuk melakukan berhubungan intim. Tetapi hanya saja biasanya penyakit diabetes itu kekurangan tenaganya itu gitu ya, sehingga kan itu akan sangat berpengaruh sekali untuk melakukan berhubungan intim dengan pasangannya, seperti itu. Jadi yang saya katakan ini adalah jika bagi orang-orang yang memang badannya yang cukup fisiknya baik atau yang cukup fit lah istilahnya, seperti itu. Ataupun bahkan bisa dikatakan lebih dari apa yang sudah saya sampaikan tersebut. Karena pernah juga gitu ya, ada seorang nenek gitu dan seorang kakek, karena dikatakan nenek itu karena udah punya cucu gitu ya. Istrinya itu berumur 50 tahun dan suaminya itu sekitar umur 60 tahunan lah. Dia mengatakan bahwa dia itu dalam 1 minggu itu bisa melakukan berhubungan itu bisa sampai 3 kali dalam 1 minggu. Jadi dia itu sama gitu kayak yang umur 30-40 tahunan, padahal umurnya udah cukup tua juga ya. Perempuannya 50 dan suaminya itu 60. Ternyata ditanyakan apa sih gitu resepnya gitu. Nggak ada resep apa gitu ya yang gimana gitu. Ternyata dia hanya mengatakan bahwa saya dan juga suami saya itu orang yang sangat menikmati hidup gitu ya. Saya sangat have fun menjalani hidup ini, yang sangat menikmati hidup gitu ya, yang nggak mudah stres gitu. Dan saya sama suami saya itu yang sangat gemar sekali melakukan berolahraga. Nah, ini berarti tipsnya gitu kenapa nenek dan kakek tersebut bisa kuat seperti itu, karena mungkin saja batiniahnya bagus ya, banyak bersyukur, artinya orang yang menikmati hidup berarti orang yang banyak bersyukur. Kemudian dia senang sekali untuk melakukan berolahraga dan gak punya penyakit berat, sehingga ya sehat, bisa dikatakan sehat lahir ya, dan juga sehat batiniah, sehingga itu sangat pengaruh sekali akan ke hubungan seksualitas, seperti itu ya. Nah, ini yang saya katakan adalah secara normalnya gitu. Nah, kemudian apa yang sudah tadi referensi saya bacakan di dalam kitab Fathul Izar ini yang dikatakan dengan mukthir, orang yang banyak. Nah, kalau menurut saya ini yang dimaksud banyak ini adalah bagi orang yang hypersex gitu ya. Apa itu orang yang hypersex? Jadi orang yang hypersex itu biasanya orang yang terus aja ingin melakukan mengulang gitu. Nah, orang yang hypersex ini dia itu bisa melakukan dalam 1 hari ini, bukan dalam 1 pekan. Orang yang hyper itu dalam 1 hari bisa melakukan berhubungan intim sekitar 5 bahkan bisa sampai 6 kali. Bayangin. Dalam 1 hari bisa 5 ataupun 6 kali. Apakah ini pengantin baru? Bukan. Kalau pengantin baru sih wajar-wajar aja gitu ya. Yang masih 20-25 tahun gitu, pengantin baru yang badannya masih seger, masih fit. Kemudian hormonalnya juga yang masih benar-benar bagus, benar-benar tinggi gitu ya. Apalagi ini belum pernah mengalami hal seperti itu. Jadi dua-dua pasangannya pada sono gitu ya. Ya wajar kalau pengantin baru kan bisa melakukan dalam 1 hari itu sekitar ya 3 atau 4 kalian lah gitu, bisa seperti itu. Nah, ini yang hypersex ini bukan orang yang pengantin baru gitu, yang emang udah lama gitu berumah tangganya. Nah, dan justru orang yang hypersex ini kenapa dia tuh melakukan berulang-ulang itu, biasanya itu dikarenakan justru melakukan hubungan intimnya itu tidak terlalu nikmat yang dia rasakan gitu. Karena tidak terlalu nikmat apa yang dia rasakan sehingga itu dia ingin mengulang lagi.
ingin mengulang lagi sampai ingin mendapatkan apa yang benar-benar yang dikatakan nikmat oleh dirinya itu. Jadi kalau menurut saya sih ini agak kurang normal juga begitu ya bagi orang yang hypersex gitu ya. Sehingga pantaslah kalau misalkan ulama mengatakan bahwa orang yang terlalu banyak melakukan berhubungan itu sehingga dampaknya juga tadi dikatakan tidak terlalu baik begitu ya. Karena di dalam melakukan berhubungan intim itu sebetulnya itu bukan kuantitasnya kalau menurut saya ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah kualitas, bukan kuantitas ya. Kalau kuantitas itu kayak resep makan obat gitu ya, 1 hari 3 kali gitu ya. Tetapi harus yang bagaimana, harus yang berkualitas gitu ya. Walaupun seminggu hanya 3 kali, tetapi setiap kali melakukan berhubungan intim kita tuh selalu berkesan karena selalu berkualitas. Nah mungkin itu deh yang bisa sedikit saya sampaikan apa yang sudah diterangkan oleh ulama di dalam kitab Fathul Izar. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.